Hai, saya Arya Muhammad dan kembali lagi di Membahas Film, di mana kita akan membicarakan film-film yang sedang tayang di bioskop, OTT maupun platform yang lainnya, dan sudah pasti bukan dari platform bajakan. Dan hari ini kita akan membahas film Corin. Intro dulu. Kembali lagi di Membahas Film, di mana kita akan membicarakan film-film yang sedang tayang di bioskop, OTT maupun platform lainnya. Dan hari ini kita akan membahas film Corin. Jadi buat teman-teman yang belum nonton film Corin, ini adalah spoiler konten. Dan juga untuk teman-teman yang sudah nonton, mari kita berdiskusi soal film ini. Seperti video sebelumnya, saya akan membahas film ini berdasarkan preferensi pribadi saya dalam menonton film ini. Apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Bisa jadi kita punya pendapat yang berbeda. Jadi kalau teman-teman mau berdiskusi, saya sangat membuka sekali ruang diskusi di kolom komentar di bawah. Dan mari langsung saja kita membahas film Corin, mulai dari ceritanya. Bercerita tentang Zahra, siswi teladan yang ingin mendapatkan nilai terbaik dan rela melakukan segalanya yang diperintahkan oleh ustadznya agar bisa mendapatkan tujuannya tersebut. Suatu hari Ustadz Jailani, yaitu ustadznya, memberitahukan bahwa di ujian akhir mereka akan melakukan prosesi pemanggilan jin Corin. Dan Zahra yang awalnya sudah diwanti-wanti oleh Yolanda, anak baru yang tahu tentang kedok dari Ustadz Jailani, tetap mengajak teman-temannya untuk nurut karena Zahra takut Ustadz Jailani akan membeberkan sesuatu yang pernah terjadi antara mereka berdua. Pada babak pertama film ini, itu berjalannya baik-baik aja. Semua setup yang diberikan cukup menjanjikan. Namun ketika memasuki babak 2 dan 3, cerita mulai amburadul dan entah kemana arahnya. Setup-setup yang diberikan di babak awal seperti hanya sebuah kesia-siaan yang akhirnya tidak dieksekusi secara mantap sepanjang film. Benar-benar menjadi hal yang sia-sia. Padahal saya begitu tertarik dengan inti dari cerita mereka yang membahas tentang jin Corin, yaitu jin yang mengikuti manusia sejak lahir, yang berusaha untuk mengarahkan manusia ke arah yang jahat. Corinnya sih nggak ada masalah, tapi ustadznya ini, si karakter ustadznya yang manggil-manggil jin Corin ini yang bermasalah. Dan itu akan kita bahas di segmen selanjutnya, yaitu karakter. Karakter utama yaitu Zahra punya treatment yang mumpuni. Begitu juga teman-temannya yang menjadi karakter pendukung. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah karakter Ustadz Jailani. Apa sebenarnya motif dari Ustadz Jailani? Dia kan katanya selalu dianggap remeh oleh mertuanya gitu, yang merupakan pemilik pesantren dan merupakan ayah dari istrinya. Ya iyalah. Terus kenapa dia dianggap remeh? Jalan keluarnya tuh malah ngeluarin jin-jin Corin milik santri-santrinya gitu. Biar bisa ngendaliin mereka dan bisa demikian dan terima kasih. Kalau masalahnya dia nggak bisa punya anak, mungkin oke lah kalau jalan keluarnya dia pakai jin Corin buat bisa memuaskan. Sempat disinggung juga tuh, tapi ketika di babak akhir dia mengaku kalau motifnya dia melakukan semua itu di sepanjang film adalah karena dia pernah dianggap remeh oleh kiai yang punya pesantren gitu. Dia bilang ke istrinya lagi, dia ngaku ke istrinya kalau ini sebenarnya semuanya gara-gara ayah kamu, gini-gini bla 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 gitu-gitu. Nah, tapi tidak dijelaskan tuh ayahnya menganggap remeh dia tuh seperti apa. Kiainya ini menganggap remeh si Ustadz Jailani seperti apa gitu. Sampai dia tega melakukan hal sejahat itu kepada pesantren milik mertuanya. Saya saja bingung ngejelasin gimana motif yang saya dapatkan, yang berhasil saya dapatkan setelah nonton film Corin ini. Motifnya si Ustadz Jailani ini, bingung ngejelasinnya ke kalian karena memang seamburadul itu motifnya tuh membingungkan. Dan sekali lagi ketemu karakter antagonis atau protagonis ya, antagonis yang treatment khususnya itu kurang dan bikin kita kurang empati dengan karakter dia ini. Itu sebenarnya kenapa sih? Pokoknya tuh udah jahat aja. Dan pikiranku mulai berimajinasi untuk melengkapi film ini. Dia jahat karena apa? Oh, mungkin karena jin Corinnya, karena kan jin Corin mengarahkan manusia ke yang jahat-jahat gitu. Nah, tapi pas di akhir film, pas jin Corinnya dikalahkan, dimusnahkan sama tokoh Umiyana yang dibantu dengan arwahnya kiai, dan ya si Ustadz itu masih bunuh-bunuh orang gitu, masih jahat gitu. Jadi ini apa gitu, motifnya apa? Dia tuh mungkin lebih setan daripada setan, sampai dia walaupun setannya udah dihilangkan dia tetap bunuh-bunuh orang apa segala macam. Masih saya nggak bisa pikir itu apa sih maksudnya, ini dia tuh motifnya apa gitu. Itu aja sih, motifnya apa. Saya kalau mikirin motifnya Ustadz Jailani ini aja nggak habis-habis gitu, saya bisa bahas berjam-jam gitu. Bukan cuma Ustadz Jailani, Umiyana yang merupakan penanggung jawab santriwati juga punya gelagat yang aneh dan ketakutan yang aneh kepada
Ustadz Jailani yang tidak berdasar. Kenapa dia setakut itu? Jangan-jangan dia tahu kebenaran soal Ustadz Jailani ini, tapi kenapa tidak bersuara? Ada bukti dari Yolanda padahal, dan lumayan kuat buktinya, tapi buktinya tuh sia-sia gitu. Cuma karena frasa polisi nggak bakal percaya gitu. Mending barang buktinya tuh kalau memang mau dihilangkan tuh dihancurin sama ustadznya, kayak biar ceritanya lebih menegangkan gitu. Ini barang buktinya cuma dikasih ke Umiana sita HP-nya, terus nggak dibicarain lagi tuh HP sampai selesai film. Aneh. Dari penjabaranku tentang karakter aja kalian udah tahu seberapa semrawutnya film ini. Saya saja bingung gitu. Saya nulis naskah ini tuh bingung cara menjelaskannya biar dimengerti bagaimana. Karena filmnya tuh menjelaskan film itu susahnya setengah mati gitu. Karena filmnya memang semumusingkan itu. Alur ceritanya nggak jelas, karakternya punya gelagat aneh tapi tidak dijelasin kenapa, dan tidak ada clue juga kan mereka nih kenapa. Motivasi antagonisnya lemah, screen directionnya kadang off. Belum lagi acting dari pemeran gendis yang saat ketakutannya malah bikin orang ketawa gitu. Oh iya, sepanjang nonton film ini juga lebih sering dengar penonton yang lain tuh ketawa ketimbang ketakutan. Kayaknya nggak ada yang ketakutan juga deh. Karena untuk dinikmati sebagai film horor pun, film ini tidak dapat dinikmati. Atmosfer horornya tidak terlalu kuat. Jumpscare yang hanya mengandalkan suara karena timing dan misdirectionnya kurang. Memang sih film ini bikin saya nggak bisa tidur, bukan karena ngeri, tapi karena mikirin jalan ceritanya sebenarnya apa. Satu-satunya yang bisa nikmati dari film ini adalah sinematografinya. Itu pun ada yang bikin saya kadang tapi ya udahlah, saya maklumi daripada semua yang ada di film ini saya bilang jelek gitu. Dan saya suka acting dari karakternya Agnini yang meranin Yolanda. Dia mending lah daripada yang lain. Enggak sih, beberapa juga banyak yang bagus, cuma saya lupa mungkin. Terus saya juga dengar musiknya di adegan waktu Zahra lagi wudu di terakhir-terakhir tuh, musiknya tuh mirip sama scoringnya film The Joker. Di bedroom scene juga sama gitu. Dan juga scoring di film ini lumayan lah buat ngebantu nuansa horornya yang minim. Intinya film ini cukup bikin sakit kepala karena saya berusaha keras untuk memaklumi ceritanya tapi pikiranku nggak mau maklum. Dan hal-hal yang saya sampaikan di video ini mungkin tuh saya sutrim sedemikian mungkin. Artinya sebenarnya masih banyak hal yang saya rasa kurang, tapi saya maklum-maklumi lah daripada video ini full isinya misuh-misuhin film Corin. After all, film Corin ini menurutku tidak dapat saya nikmati sebagai karya sinema maupun sebagai film horor. Ceritanya membingungkan, karakternya ambigu, alurnya membagongkan. Sudahlah, kalau kalian lagi pengen mikir keras, kalian nonton aja film ini. Kalau kalian kayak merasa hidup kalian kurang masalah, kalian pengen hidup kalian dipusingkan dengan sesuatu, ya nonton film inilah, Corin nih. Terus kita bisa diskusi dan pusing bareng-bareng gitu. Siapa tahu mungkin saya yang salah, mungkin ini karya sinema yang punya pemikiran yang begitu luas yang saya tidak sampai buat menggapai ceritanya, makanya mungkin saya nggak nyampe gitu ceritanya. Ya, kalau menurut kalian gimana soal film Corin ini yang untuk kalian yang udah nonton? Kalau kalian nonton sampai di sini berarti kalian udah nonton film ini. Komen di bawah soal hal-hal membingungkan yang saya rasa membingungkan buat saya. Mungkin buat kalian tidak, kalian bisa bantu jelasin mungkin karena saya juga memang bodoh. Dan itu aja sih untuk video kali ini untuk membahas film Corin ini. Ya, ini juga sebenarnya pilihan yang saya sebenarnya waktu ke bioskop tuh pengen nonton The Menu, tapi karena saya lihat ada film Indonesia 2 gitu, Corin sama Keramat 2. Saya mau nonton Keramat 2 tapi belum nonton Keramat yang 1. Jadi nanti daripada saya di bioskop bingung-bingung itu, mending saya nonton Corin aja nih yang masih fresh kayaknya, baru gitu. Dan langsung nonton gitu, nggak nonton trailer, nggak baca sinopsisnya dulu gitu-gitu, langsung nonton gitu. Jadi fully surprise dan fully bikin sakit kepala. Kalau kalian gimana menonton film Corin ini? Komen di bawah tanggapan kalian tentang film Corin ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan berdiskusi di video Sri Asih sebelumnya. Dan mari kita lanjutkan diskusi kita soal film di film Corin ini. Dan sampai jumpa di diskusi-diskusi film, di membahas film yang lainnya. Semoga. Bye-bye.